Baik, perkenalkan nama saya Fernando Andre Valdo Kakak, biasa disapa Andre. Uh, NIM 224113446, semester 6, program studi pendidikan guru. Mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi pemahaman membaca untuk siswa SD. Nah, pemahaman membaca itu yaitu yang pertama pengertian membaca. Membaca adalah kegiatan memahami tulisan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Lalu yang berikutnya tujuan. Nah, tujuan membaca itu memperoleh informasi. Lalu yang kedua, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, melatih konsentrasi, dan melatih peningkatan kemampuan berpikir kritis. Lalu yang berikutnya, poin yang ketiga yaitu jenis-jenis membaca. Nah, di sini ada 3 jenis-jenis membaca itu. Yang pertama, membaca nyaring, membaca dengan suara keras, dan biasanya melatih penghafalan. Lalu yang kedua, membaca dalam hati, membaca tanpa suara untuk pemahaman cepat. Lalu yang ketiga, membaca intensif, membaca secara mendalam untuk memahami materi tersebut yang dibacakan. Lalu yang berikutnya, membaca ekstensif. Untuk membaca ekstensif untuk mendapatkan gambar atau gambaran umum dari membaca itu sendiri. Lalu yang keempat, teknik membaca cepat. Nah, teknik membaca cepat menentukan tujuan membaca. Lalu yang berikutnya, membaca judul dan subjudul untuk menangkap ide pokok siswa sendiri. Lalu yang berikutnya, menggunakan jari atau pen untuk mengikuti teks sendiri. Lalu yang berikutnya, melatih fokus agar tidak mengulang-ulang kata. Oke, kita masuk pada manfaat membaca lagi. Nah, di sini manfaat membaca yang pertama itu menambah kosakata, melatih kemampuan berpikir logis, dan menambah pengetahuan umum. Lalu yang berikutnya menjadi lebih mudah memahami pelajaran lain. Oke, baik. Mungkin untuk tujuan kita pada saat ini, yaitu materi kita pada saat ini, yaitu meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan pemahaman kritis bagi siswa SD. Baik, berikut 8 keterampilan mengajar secara jelas, singkat, dan mudah dipahami. Itu yang pertama, keterampilan membuka pelajaran, menarik perhatian siswa, dan membangkitkan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan menyampaikan materi secara jelas, sistematis, dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Lalu yang ketiga, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya mengajukan pertanyaan yang memancing, berpikir, memeriksa pemahaman, dan mendorong partisipasi siswa. Lalu yang keempat, keterampilan memberi penguatan, memberikan pujian, penghargaan, atau umpan balik positif untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Lalu yang kelima, keterampilan mengelola kelas, mengatur kondisi kelas agar tetap kondusif, motivasi siswa, dan mengatasi gangguan selama pembelajaran. Lalu yang keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, membimbing siswa dalam kelompok kecil atau maupun individu agar mereka memahami mereka dengan baik. Lalu yang ketujuh, keterampilan mengadakan variasi. Nah, menggunakan variasi dalam gaya mengajar, media, dan interaksi agar siswa tidak bosan. Lalu yang kedelapan, keterampilan menutup pembelajaran, menyimpulkan materi, memberikan penekanan pada poin penting, dan memberi tugas dan evaluasi pada siswa. Baik, sebelum Pak materi itu sendiri, di sini saya tanyakan pada adik-adik sekalian dulu, sampai di sini dengan materi yang disampaikan oleh Pak sendiri tadi, mungkin apakah ada pertanyaan atau tidak? Jika tidak ada pertanyaan, materi kita sampai di sini dulu. Nanti minggu depan baru kita ketemu lagi. Pesan Pak, pulang di rumah jangan lupa belajar, yaitu membaca. Mungkin sekian. Terima kasih. Selamat
pagi untuk kita selamat.